Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Yuda Pratama dengan NIM 2120702035 kelas 2172B, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah, Palembang. Untuk materi yang akan dibahas ialah memaparkan tokoh politik internasional, yaitu tokoh Nelson Mandela. Sebelumnya ialah latar belakang Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah presiden pertama Afrika Selatan dari khas kulit putih periode 1994 sampai 1999 dan juga pemimpin pergerakan kebebasan yang telah menginspirasi jutaan manusia di dunia. Perjuangan panjangnya dalam memimpin pergerakan menumbangkan pemerintah apartheid di Afrika Selatan yang telah menyebabkan ia dipenjara selama 27 tahun oleh raim kulit putih yang berkuasa saat itu, sehingga ia disebut sebagai tahanan. Tidak seorang pun yang terlahir di dunia untuk membenci orang lain karena warna kulit. Selanjutnya ialah latar belakang atau agamanya. Kurangnya penghargaan martabat manusia yang dialaminya oleh orang Afrika Selatan pada saat itu 1950 ialah akibat langsung dari kebijakan supremasi kulit putih. Supremasi kulit putih menyiratkan inferioritas kulit hitam, yang kulit putih Eropa menempatkan kulit hitam sebagai pekerja yang mereka suruh-suruh atau yang biasa membersihkan sesuatu. Bangsa kulit hitam tidak boleh memiliki tanah semeter pun di luar batas homeland. Yang kedua yaitu masalah yang ada di Nelson Mandela. Ketertarikan akan dunia politik dan aktivisme sebagai seorang sosialis demokratik, Mandela secara terbuka menentang kapitalisme, kepemilikan lahan swasta, dan kekuatan pihak berkantong tebal. Dipengaruhi Marxisme selama revolusi Mandela. Selama revolusi Mandela menyerukan sosialisme ilmiah, meski ia menolak sebagai komunis. Para pengemis. Selanjutnya, Mandela adalah seorang nasionalis Afrika. Posisi ideologi yang ia pegang terus sejak bergabung di ANC dan sosialis, walaupun menampilkan diri dengan gaya otoratik dalam beberapa pidatonya. Mandela adalah penganut demokrasi dan akan mematuhi keputusan mayoritas, bahkan ia sangat tidak setuju. Ia memegang keyakinan bahwa keterlibatan, pertanggungjawaban, dan kebebasan berbicara adalah dasar-dasar demokrasi, dan didorong oleh kepercayaan akan hak alami dan hak asasi manusia. Sebagai seorang sosialis demokratik, Mandela secara terbuka menentang kapitalisme, kepemilikan lahan swasta, dan kekuatan pihak berkantong tebal dipengaruhi Marxisme. Selama revolusi, Mandela menyerukan sosialisme ilmiah meski ia menolak dicap komunis. Pada pengadilan pengkhianatan, birografer David James Smith menduga ini tidak benar dan menyatakan bahwa Mandela menganut komunisme dan komunis pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Walaupun ia adalah sesama petualang, alih-alih anggota partai. Di Piagam Kebebasan 1955 yang penyusunannya dibantu Mandela, isinya menuntut nasionalis
nasionalisasi bank, tambang emas, dan tanah. Percaya hal ini diperlukan untuk menjamin distribusi kekayaan secara adil. Meski punya kepercayaan seperti ini, Mandela tidak menasionalisasikan apapun. Selama masa pemerintahannya, khawatir ia akan menakuti investor asing. Keputusan ini separuh dipengaruhi jatuhnya negara sosialis di era Uni Soviet dan Blok Timur sepanjang awal 1990-an. Sebagai pemimpin Afrika Selatan untuk periode tahun 1994 hingga tahun 1999, Nelson Mandela merupakan presiden yang berkulit hitam pertama Afrika Selatan. Karena memberlakukan apartheid, maka Afrika Selatan semakin dikucilkan di dalam dunia internasional. Sanksi perdagangan dan politik keuangan pada akhir 1990-an menyulitkan pemerintahan nasionalis. Tekanan dari protes di jalanan, larangan mengikuti kejuaraan dunia, serta pertandingan menyebabkan pemerintah dari Frederick William de Klerk akhirnya melakukan perundingan dengan Kongres Nasional Afrika. Dengan itu, ANC dengan syarat berakhirnya kekerasan tersebut, Presiden de Klerk berpidato di parlemen tahun 1990-an dan memberitahukan reformasi serta berakhirnya pengasingan para aktivis. Nelson Mandela dibebaskan pada 11 Februari 1990 dalam usia 74 tahun. Setelah ditahan 27 tahun, Nelson Mandela berhasil melalui masa penahanan tersebut karena tidak ragu akan misinya. Nelson Mandela mendapatkan Nobel Perdamaian bersama dengan de Klerk. Tahun 1994 berlangsung pemilu yang bebas dan adil untuk pertama kalinya di Afrika Selatan. Jadi kesimpulannya dari Nelson Mandela dan alasan saya memilih tokoh tersebut ialah Nelson Mandela adalah seorang nasionalis Afrika dan penganut demokrasi dan akan mematuhi keputusan mayoritas yang mengubah sejarah dan membawa perbedaan menjadi yang pada dasarnya perbedaan tersebut membawa bencana atau bisa juga peperangan bagi bangsa sendiri dan bagi bangsa internasional, dan didorong oleh kepercayaan akan hak alami dan hak asasi manusia. Jadi itulah pembahasan mengenai Nelson Mandela, baik itu di dunia demokrasi maupun hak asasi manusia. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.